Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain. Wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Baik, ahibati fillah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Hadis yang keberapa tadi? Tiga 26 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri, wa an Abi Sa'idin, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'a, beliau melihat, fi ashabihi, pada sahabat-sahabat beliau, ta'akhuran terlambat atau lambat ya, lambat di belakang ya, ketika mau sholat masih di belakang ya. Faqala, maka kemudian beliau bersabda, Taqaddamu, majulah kalian. Taqaddamu, maka majulah kalian. Fa'tammu, maka ikutilah kalian. Bi denganku, ikuti aku maksudnya. Jadi shaf yang pertama ikuti aku ya. Waliyatamma, kemudian waliyatamma, dan ikuti, waliyatamma, dan mengikuti, bikum, dengan kalian, man orang ba'dakum, setelah barisan kalian, setelah shaf kalian. Jadi hadis ini bicara tentang adab ya ketika berjamaah ya. Jadi ketika sholat berjamaah, salah satu adabnya adalah ketika sudah qomat ya, udah sholat dimulai, udah muadzin udah qomat, iqomah, maka jangan lelet ya, jangan kelelet di belakang ya, segera maju ya, segera maju atau segera cepat membentuk shaf ya. Membentuk apa? Shaf. Shaf pertama diisi terlebih dahulu, kemudian apa? Shaf yang berikutnya ya.
Jadi di dalam riwayat yang lain tuh sejarah hadis ini waktu itu Nabi mengajarkan ya adab kepada para sahabat. Jadi para sahabat itu ya sama kayak kalian, awalnya tidak tahu, kemudian diajari Nabi baru tahu gitu ya. Nah di dalam riwayat yang panjang itu ya, jadi Nabi melihat sahabat itu masih ada yang terpencar-pencar di sana, di sini, di belakang gitu ya. Nah kemudian Nabi melihat udah mau sholat kok masih berpencar-pencar gitu ya. Ada yang di belakang, ada yang kelompok sana, kelompok sini gitu. Enggak segera maju ke depan, padahal Nabi sudah siap untuk mengimami sholat ya. Nah disitulah kemudian Nabi SAW menegur para sahabat, ditegur, taqaddamu ya, taqaddamu, ayo maju. Jelas ya, memang ini namanya pembelajaran ya. Ya sama kayak kalian mau ngaji, ada yang di pojok sana belakang tiang supaya ngantuknya nggak kelihatan, ya kan? Ada yang di pojok sana, pojok sini, misalkan begitu, ya. Maka ditegur oleh dosen atau gurunya, ayo maju. Nah itu namanya dalam bentuk pendidikan ya, mendidik, ya, supaya terbiasa rapi. Supaya terbiasa apa? Rapi ya. Dan kalau di dalam sholat di dalam sholat itu Nabi mengajarkan sahabat selain jangan terpencar-pencar atau lelet tadi ya, mali arakum izin ya. Jadi ketika tadi terpencar-pencar, ada yang lelet di belakang ya, suruh maju ya, dan menjadi barisan yang satu ya. Suruh maju menjadi barisan yang apa? Yang satu ya. Ini di dalam sholat ya, supaya menjadi satu barisan, satu shaf ya, yang kokoh seperti shafnya para malaikat ya, seperti shafnya para malaikat. Ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbiha. Nah kemudian Nabi SAW mengingatkan ya. Jadi setelah Nabi melihat sahabat tadi safnya terpecah-pecah, terpencar-pencar ya, kemudian disuruh maju, disatukan, Nabi SAW memberikan contoh ya, model shaf yang ideal ya di dalam sholat, yaitu seperti shafnya apa? Malaikat. Bu ya kalian ini shafnya itu seperti shafnya para malaikat. Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha ya. Bu ya kalian itu shaf barisannya itu seperti barisan apa? Malaikat ketika berada di hadapan Rabbnya. Nah sahabat tanya, seperti apa ya Rasulullah? Jadi sahabat asalnya juga nggak tanya, artinya nggak tahu itu sehingga tanya ya. Makanya kalau tidak tahu kalian ya bertanya, jangan diem wae ya, tanya. Shaf malaikat itu seperti apa ya Rasulullah ya? Maka Nabi SAW menjawab, yutimuna sufuf al-muqaddamah ya. Yutimuna as-sufuf al-muqaddamah. Jadi malaikat itu menyempurnakan, mengisi shaf-shaf terdepan dulu ya. Shaf yang apa tadi? Terdepan. Wa yatarasuna fis shaf ya. Jadi satu berdiri di sebelahnya ya, merapatkan ya. Wa yatarasuna fis shaf ya, itu fis sufuf ya, itu artinya shaf yang satu dirapatkan dengan shaf yang lainnya ya. Jadi kalian berdiri satu, kemudian di sampingnya berdiri lagi, terus begitu ya.
sehingga menjadi sempurna ya. Nah, setelah saf pertama penuh baru saf kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, saf pertama kata Nabi ya, saf yang pertama itu tadi Nabi mengatakan ikutin aku ya. Kemudian saf yang kedua ikuti saf pertama, saf ketiga, keempat dan begitu seterusnya ya. Jadi saf keempat ngikuti yang ketiga, yang saf kelima ngikuti yang keempat dan begitu seterusnya. Jadi barisan antara makmum itu menjadi sutroh ya, pembatas bagi makmum di belakangnya. Terus begitu ya, walaupun sini sampai sono, sampai dari masjid UIK ini sampai asrama putri di belakang, misalkan bersambung itu sah sholatnya ya, karena saf di depannya itu menjadi sutra bagi saf yang belakangnya, walaupun tidak melihat apa imamnya secara langsung. Jelas ya? Nah, kalau zaman modern kayak sekarang ini ya banyak masjid-masjid yang memasang TV digital ya di belakang gitu ya, TV besar gitu ya, sehingga imamnya kelihatan. Nah, itu ya bagus itu ya, lebih mudah ya, memudahkan makmum yang jaraknya jauh ya, artinya karena masjidnya terlalu besar ya, masjidnya terlalu panjang misalkan ya, maka kalau zaman kita sekarang bagus dipasang TV ya, TV digital itu ya, di tembok-tembok atau di tiang itu, supaya memudahkan makmum yang jaraknya jauh ya. Jelas ya? Dan ini juga pelajaran ya, bahwa ini isyarat Nabi SAW mengajarkan taswiyatus sufuf ya, menyempurnakan shaf ya, dan juga wihdatus sufuf ya, menyatukan barisan shaf ya. Itu penting ya, umat Islam itu diajari 5 waktu, bayangkan loh ya, supaya shafnya teratur, terukur ya, rapi, sempurna ya. Ini juga isyarat bahwa umat Islam itu tidak hanya sempurna shaf salatnya, bersatu shaf salatnya, tapi juga di luar salat, barisan di luar salat, barisan politik umat Islam ya harusnya bersatu ya, sempurna, terukur, tertib gitu ya. Karena umat Islam nggak terbiasa di luar sholat barisannya rapi, teratur, sehingga mudah dikalahkan ya, mudah diapakan, dikalahkan, bercerai-berai ya. Karena memahami sholat itu dipahami dengan makna yang sempit, padahal Nabi sedang membariskan para sahabat itu adalah ajaran ya, kesalehan sosial dan juga kesalehan vertikal ya. Baris di hadapan Allah ya di saat sholat. Nah, di luar sholat dia baris di tengah-tengah masyarakat, itu juga harus teratur barisannya ya, teratur barisannya, barisan politiknya, barisan ekonominya ya, soft seni budayanya ya, soft perjuangannya ya. Nah, itu ketika umat Islam itu barisan di dalam sholat dan di luar sholat itu sama ya, maka inilah yang disebut dengan apa tadi, islamisasi kehidupan ya. Jadi islamisasi apa, kehidupan, sehingga umat Islam itu barisannya kokoh ya, kuat gitu ya. Kalau barisannya pecah-pecah ya bagaimana ya, mau kuat gitu ya, menghadapi Israel yang kecil saja gitu ya, negara kecil ya, tapi karena umat Islamnya bercerai-berai, barisan politiknya, barisan militernya ya, jadi sehingga kesulitan ya mengalahkan ya Zionis yang sebenarnya sangat lemah barisannya ya. Tapi karena internal umat Islam itu lemah ya, jadi kesulitan ya. Jadi sapu lidi itu ya, kalau hanya satu bercerai-berai nggak akan bersih nyapu sampah ya. Tapi kalau dia bersatu gitu, bersatu dalam satu ikatan itu,
maka sebanyak apapun sampah bisa dibersihkan, gitu kan. Nah, itu filosofinya ya. Baik, hadis yang berikutnya. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Dan hadis riwayat dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Qala beliau menceritakan, ya sahabat Zaid ini, ihtajara membuat hujrah, ya. Ihtajara membuat hujrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujratan, sebuah kamar, ya. Ihtajara, Nabi membuat hujrah. Hujrah itu kamar, ya. Membuat pembatas, batas-batas gitu, ya, kayak sekat kamar gitu. Mukhassafah, ya. Jadi ihtajara, Nabi membuat kamar, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujratan, sebuah kamar, mukhassafah, ya. Mukhassafatan, dari pelapah kurma, ya. Al-khasfu itu al-hasir. Jadi mukhassafah itu artinya mutakhidah min sa'afin nakhil, ya. Jadi Nabi buat sekat kecil, kamar gitu, ya, nggak terlalu besar di masjid, yang itu dikasih sekat-sekat dari berbahan pelapah kurma, ya. Atau beliau kasih tikar gitu, ya. Jadi membentuk satu kamar lah gitu, ya, kecil. Jadi di masjid dibuat kayak satu kamar itu sekat gitu, ya, yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sholat malam, ya. Fasalla, kemudian Nabi salat fiha, di dalam kamar tersebut, ya, sekat-sekat tadi, ya, di dalam masjid, ya. Fatattabi'a ilaihi rijalun, ya. Jadi karena dulu itu, ya, Masjid Nabawi itu jangan dibayangkan kayak sekarang yang megah gitu, ya. Dulu itu, ya, masih hamparan pasir aja gitu, ya. Nggak ada keramiknya, ya, nggak ada tikarnya, nggak ada karpet gitu, ya. Pasir aja. Nah, dulu masjid itu, ya, tidak dikasih kubah kayak sekarang yang megah gitu, ya, atap yang mewah itu tidak, ya. Ya, hanya ada batas-batas tembok mengelilingi batas masjid itu saja, ya. Sehingga ini perlu, karena masjid dulu itu nggak ada atapnya, Masjid Nabawi itu, ya. Apalagi kalau salat malam dingin, maka Nabi buat semacam satu sekat gitu, kayak membentuk kamar itu di dalam masjid. Nah, beliau pakai untuk salat, ya. Nah, saking semangatnya para sahabat, fatattabi'a ilaihi rijalun, ya. Fatattabi'a, kemudian mengikuti, ilaihi, kepada Nabi, rijalun, ya, para lelaki, ya, para sahabat laki-laki, ya. Ternyata banyak yang datang ikut sholat di belakang Nabi. Ini adalah peristiwa di bulan Ramadan, dicatat itu. Ini hadis ini panjang ceritanya, ya.
cuman diringkes oleh Ibnu Hajar di dalam hadis ini. Dan cerita panjang tadi akhirnya setiap malam ya, malam pertama mereka ikut Nabi sholat ya, besok cerita sama temennya, semalam sholat ikut Nabi sini, akhirnya bareng mereka ikutan juga, jadi banyak yang ikut sholat malam itu ya. Dan begitu seterusnya ya. Waja'u, dan kemudian mereka datang, yusalluna, mereka sholat bisolati, bareng bersama sholat Nabi ya. Jadi itu adalah sholat sunnah ya. Jadi sholat sunnah malam, tepatnya sholat di bulan Ramadan waktu itu ya. Atau kemudian bahasa fikihnya dikenal dengan sholat taraweh ya. Jadi semakin banyak ini orang yang ikut ya. Jelas ya? Al-hadis ya, hadis lanjutannya ya. Akhirnya di dalam riwayat yang lain itu malam ketiga ya. Akhirnya karena saking banyaknya orang yang mau ikut sholat Nabi, Nabi nggak keluar ya. Nabi nggak keluar, artinya nggak keluar rumah. Malam itu kosong ya. Nabi tidak keluar rumah, malam itu kosong. Artinya nggak ada sholat berjamaah taraweh waktu itu ya. Nah, ya biasa karena manusia banyak ya, akhirnya kan suaranya itu rame gitu ya. Nabi tidak keluar dan rame di luar itu. Rame di luar ya. Sahabat-sahabat menunggu ya. Menunggu lama, Nabi juga tidak keluar gitu ya. Nah kemudian ya, Nabi SAW ya akhirnya terpaksa keluar ya, karena udah rame di luar itu, udah rame, sahabat nunggu lama ya, sahabat nunggu lama. Akhirnya Nabi keluar ya. Nah ketika keluar itu Nabi SAW kemudian beliau bersabda ya, ma zala bikum sani'ukum hatta dhanantu annahu sayuktabu alaikum. Kalian tidak berhenti seperti ini ya. Artinya Nabi itu mengharapkan mereka bubar gitu ya. Jadi karena sudah saking ramenya itu malam ya, dan Nabi terpaksa keluar tadi. Keluarnya Nabi itu ingin mengingatkan sahabat ya, mazala bikum sani'ukum hatta dhanantu annahu sayuktabu alaikum. Jadi saya itu khawatir kalian begini terus ini, nanti saya justru malah khawatir nanti ini jadi wajib, sholat ini jadi apa? Wajib. Jadi Nabi khawatir kalau sholat taraweh tadi itu dianggap apa? Wajib ya. Makanya Nabi tadi meninggalkan itu tujuannya supaya dipahami oleh sahabat bahwa sholat taraweh tadi hukumnya tidak apa? Wajib. Paham ya? Dan kemudian Nabi tadi menyuruh supaya jamaah tadi bubar ya. Afdalu sholatil mar'i fi baitih ya. Afdal wa fihi, dan di dalam hadis tadi afdalu sholatil mar'i, sebaik-baiknya sholatnya seseorang, fi baitihi, itu di rumahnya. Karena ini konteksnya adalah sholat sunnah tadi, maka Nabi mengatakan sholat sunnah itu yang paling afdal dikerjakan di rumah. Artinya Nabi ini kepingin supaya sahabat balik lagi pulang gitu ya.
Illal maktubah, kecuali salat fardu. Illal maktubah, kecuali salat apa? Fardu. Jadi akhirnya Nabi nyuruh pulang sahabat, ya udahlah sholat sunnah itu di rumah ya. Ya, di masjid itu hanya sholat fardu saja ya. Maksudnya adalah yang pertama bahwa sholat tarawih tadi, sholat malam yang dilakukan oleh Nabi supaya dipahami Nabi tidak keluar tadi malam ketiga itu supaya sahabat paham bahwa sholat qiyam Ramadan atau tarawih itu hukumnya adalah apa? Sunnah ya. Makanya disuruh pulang tadi ya, memberi bagian rumahnya untuk sholat sunnah. Nah, kenapa hikmahnya sholat sunnah di rumah itu? Supaya rumahnya enggak seperti kuburan ya, rumahnya tidak angker ya, rumahnya tidak kosong. Nah, sholat sunnah di rumah itu cahaya rumah ya, sholat sunnah di rumah itu ngusir setan ya, sholat sunnah di rumah itu ngundang rahmat ya, berkah ya, sehingga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah ya. Jelas ya? Jadi sholat sunnah itu memang hukum asalnya afdalnya di mana? Di rumah. Walaupun tidak dilarang juga di masjid ya, tidak dilarang ya. Dan Nabi sebenarnya tadi sholat sunnahnya juga di masjid, makanya buat kamar tadi, kamar khusus tadi. Tujuannya supaya Nabi sholat sunnah di situ ya. Tapi karena tadi sahabat terlalu semangat ya, dan Nabi khawatir ya dengan banyaknya sahabat yang mengikuti tadi, khawatir malah ini dipahami sebagai sebuah kewajiban, maka Nabi tinggalkan ya, tinggalkan sejenak supaya dalam rangka untuk mengajari apa? Para sahabat ya. Tayyib. Wa an Jabir dan dari sahabat Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma qala shalla Mu'adun bi ashabi, shalla salatnya Mu'adun sahabat Mu'ad, bi ashabihi mengimami para sahabatnya, al-isya'a salat isya. Jadi Mu'adz ini pernah jadi imam salat isya ya. Fatawwala kemudian fatawwala kemudian memanjangkan ya, memanjangkan bacaan ya. Mu'adz ini sholatnya lama, fatawala itu maksudnya memanjangkan, maksudnya lama ya, alaihim atas mereka. Jadi sholat isya ya, itu Mu'adz ngimaminya lama sekali ya, bacanya panjang sekali ya. Nah sementara ya masyarakat ya yang menjadi makmumnya Mu'adz ini itu rata-rata mereka ya petani kurma ya. Dia udah capek siang kerja, dia malam sholat ke masjid, malah Mu'adz sholat isya itu panjang sekali ya, bacaan sholatnya itu panjang sekali. Kemudian Mu'adz ini dilaporkan ya, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dilaporkan Mu'adz ini ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jadi karena Mu'adz tadi itu ya, dia di surat yang dia baca ketika ngimami isya itu tidak tanggung-tanggung ya. Ya namanya anak muda ya, semangat gitu ya. Baca surat Al-Baqarah. Bayangin itu, surat Al-Baqarah diselesaikan. Nah, di dalam riwayat yang lain dibaca surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini surat terpanjang di dalam Al-Qur'an.
Akhirnya keteteran itu makmumnya. Surat An-Nisa itu surat terpanjang dalam Al-Quran, oleh Mu'ad dijadikan bacaan sholat Isya. Akhirnya keteteran makmumnya, ya. Apalagi mereka ada yang tua, ada yang capek habis kerja dari kebun, ya, korma. Akhirnya Mu'ad dilaporkan, ya, ke Nabi SAW. Dilaporkan. Nabi mengatakan kepada Mu'ad ini, aturidu, apakah kamu ingin, ya, antakuna, bahwasanya engkau, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, fattanan pembuat fitnah. Mu'ad, kamu itu jangan buat-buat fitnah di tengah masyarakat, ya. Dan ini diulang oleh Nabi 3 kalimat. Mu'ad, kamu jangan bikin fitnah, ya, kamu itu. Diulang Nabi sampai 3 kali. Idza ketika amamta, engkau mengimami, annasa, manusia, faqra, maka bacalah, bisyamsi, dengan wasyamsi wa duhaha, ya. Udah baca wasyamsi wa duhaha saja, ya. Wasabbihisma rabbikal a'la, ya, bacalah ayat-ayat standar gitu, ya. Baca sabbihisma rabbikal a'la, ya, standar itu, enggak panjang enggak pendek, ya. Atau baca waqra bismi rabbik, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Baca surat Iqra, kamu baca surat Al-Alaq, ya. Atau baca surat Al-Lail wal laili idza yaghsha, ya. Atau baca surat-surat yang standar saja, ya. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini itu menjadi dalil, ya, bahwa kalian, ya, hidup di tengah masyarakat itu harus melihat, jangan jadi dai itu modal semangat saja gitu. Jadi mengukur masyarakat itu jangan dengan diri kalian, ya. Ya, jangan kemudian mentang-mentang sudah hafal Al-Qur'an, ya, salat Isya di kampung dibaca 1 juz. Ya, makmumnya tepar langsung, ya. Makmumnya besoknya kapok, ya. Jadi pelajaran dari Mu'ad ini pelajaran berharga bagi khususnya para dai-dai itu, ya. Harus memiliki fiqhul waqi', ya. Fiqhul waqi', melihat keadaan, ya. Situasi kondisi masyarakat, ya, situasi kondisi zaman, ya. Dilihat makmumnya siapa, masyarakatnya siapa, ya. Jadi kalau kalian hidup di tengah-tengah masyarakat awam, ya, surat-surat standar aja, ya, surat-surat pendek misalkan kalian baca, ya, atau potongan-potongan surat, ya, yang itu tidak terlalu banyak. Misalkan kalian 1 halaman dibagi jadi 2 gitu, ya. Rakaat pertama setengah halaman, rakaat kedua setengah halaman. Ya, itu standar itu, ya. Tapi kalau masyarakat umum langsung 10 halaman, ya, besoknya lagi tidak mau ikut jamaah, itu jadi fitnah malah, ya. Jadi membuat lari masyarakat, ya. Jadi dakwah itu nggak boleh membuat lari masyarakat. Jadi dakwah itu dirangkul caranya, ya, dirangkul, ya. Makanya harus cerdas, imam itu harus cerdas melihat situasi kondisi jamaah. Tidak hanya sekedar hafal Quran atau bagus bacaannya, tidak. Fikihnya juga harus bagus, ya. Mengetahui fikih dakwah, ya. Jadi mengetahui fiqhun nas, ya. Makanya kalian itu, ya, kalau dalam berdakwah itu harus tahu fiqhud dakwahnya, kemudian fiqhun nasnya, keadaan manusianya, atau fiqhul waqi', fikih zamannya, ya. Dilihat kondisi situasinya seperti itu, ya, supaya tidak menjadi fitnah bagi masyarakat, ya. Tidak menjadi fitnah bagi apa? Masyarakat. Dan jangan mengundang kontroversi masyarakat, ya. Itu pernah itu ada kawan itu, ya.
dakwah di Banten ya. Tahu orang Banten ya. Itu khutbah ya. Masyarakat orang Banten kemudian diprovokasi gitu ya. Ya khutbah cerita bahwa ibu bapaknya Rasulullah di neraka. Wah, pulang turun mimbar gebukin orang ya. Jadi membahas hal-hal yang sensitif itu di tengah-tengah masyarakat ya. Akhirnya diusir ya. Ini dakwah seperti itu tidak produktif ya. Lihat kondisi keadaan masyarakat ya. Kalau memang masyarakat masih banyak yang belum sholat ya, fokus masalah sholat ya. Mereka belum banyak bisa baca Quran, diajari baca Quran. Jadi yang penting-penting dulu itu, yang fardu ain dulu itu. Hal-hal yang masalah kontroversi, hal-hal yang misalnya khilafiyah itu belakangan ya. Jelas ya? Jangan membuat fitnah di tengah masyarakat ya. Jelas ya? Jadi lihat kondisinya. Taib. Wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah, dan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulillah, pada kisah ya salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa maridun, wa huwa, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam maridun itu sakit ya, dalam keadaan sakit. Jadi hadis ini juga panjang ya, ada di Sahih Bukhari ya. Yang beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan ya, di kajian Bulughul Maram ini dan juga di kajian Sahih Bukhari ya. Jadi kalau malam Jumat itu ada kajian Sahih Bukhari di Masjid As-Sofiyah situ ya. Ustadz yang ngajar, ini juga Ustadz sampaikan. Jadi di hadis yang panjang itu Nabi SAW pernah jatuh dari kuda ya, jatuh. Jadi dari kuda beliau jatuh sehingga kakinya terkilir ya. Nabi nggak bisa jalan ya sampai 29 hari ya, atau 1 bulan. Jadi artinya ya Nabi ya manusia kayak kalian ya, artinya ya naik kuda ya jatuh ya. Yang namanya orang naik kendaraan itu ya tidak semulus yang kita pikirkan ya. Ya terkadang ya ada jatuhnya ya. Itu biasa gitu, masalah hal-hal yang seperti itu ya. Atau kalau kalian keadaan sekarang naik sepeda motor, naik mobil, kadang mobilnya mogok atau jatuh dari motor, itu biasa aja gitu ya. Itu ujiannya. Nabi juga sama ya. Sebagai contoh, karena Nabi bukan malaikat ya. Nabi manusia kayak kalian. Ya makan, ya minum, ya naik kendaraan, ya jalan kaki, ya jatuh gitu. Ya. Sehingga jatuhnya Nabi tadi, dan Nabi tidak bisa berjalan, dan Nabi sholat dalam keadaan duduk. Ini pelajaran bagi siapa? Umatnya. Nabi sakit selama berapa hari tadi? 29 hari Nabi sholat dalam keadaan apa? Duduk ya. Nah, ketika Nabi sholat dalam keadaan duduk tadi, sahabat itu mendatangi ya, datang ya. Faja'ah, ini yang kisah pertama tadi, Nabi sholat dalam keadaan duduk itu ada di Sahih Bukhari ya. Jelas ya. Yang kemudian sahabat mendatangi Nabi dan ikut sholat berjamaah dengan Nabi dalam keadaan apa? Duduk, yang kemarin sudah kita jelaskan ya, dalam Sahih Bukhari dan juga hadis ini ya. Nabi menyuruh sahabat supaya apa? Sholatnya juga dalam keadaan apa? Duduk. Nah di dalam hadis ini, nah ini lanjutan ya. Jadi ada 2 peristiwa tadi ya. Nabi sholat dalam keadaan duduk. Yang pertama tadi apa? Di saat Nabi apa? Jatuh dari apa? Kudanya, sholat duduk selama berapa? 29 hari ya, sehingga makmumnya sahabat ikut Nabi, dan akhirnya Nabi juga menyuruh kalau imamnya sholatnya duduk, maka kalian juga apa? Duduk
Taib. Yang kedua, nah di dalam hadis ini, riwayat Aisyah ini, di dalam hadis ini adalah sholat Nabi dalam keadaan duduk ketika sholat di akhir hayat. Dicatat ya, sholat di akhir apa? Hayat. Jadi di akhir hayat Nabi sakit, dan itu yang kemudian Nabi wafat ya, setelah sakit itu. Nah, dalam hadis yang panjang ini, faja'a, kemudian Nabi datang, hatta jalasa, hatta sehingga jalasa Nabi duduk, an yasari Abi Bakrin, dari sisi kiri Abu Bakar ya. Jadi kenapa kok tidak di sisi kanan, kok di sisi kiri kan? Maksudnya ya, Nabi ingin meneruskan mengimami sahabat ya. Asalnya kan tadi apa? Nabi itu sakit ya, tidak mampu berdiri. Akhirnya Nabi digotong ya. Dan sebelumnya Nabi memerintahkan supaya Abu Bakar yang jadi imam ya. Tapi ternyata Nabi dalam keadaan berat ya, dalam keadaan sakit itu pun masih tetap datang ya. Dibopong oleh sahabat, didudukkan di samping kiri Abu Bakar ya. Jelas? Fakana yusalli bin nas. Fakana, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat bin nasi, mengimami manusia jalisan, dalam keadaan duduk. Nah, lanjut Nabi melanjutkan jamaah. Abu Bakar tadi di mana? Di sisi apa? Sisi kanan Nabi. Wa Abu Bakrin qaiman, dan Abu Bakar qaiman, dalam keadaan berdiri. Yaqtadi mengikuti Abu Bakar bi salatin Nabi, dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini teknik yang sangat luar biasa ya. Jadi Nabi dalam keadaan duduk di sebelah kiri, Abu Bakar di sebelah kanan, di samping Nabi ya, dalam keadaan berdiri. Nah, karena jamaahnya banyak ya, jadi orang itu melihat ya. Jadi Abu Bakar tadi ngikuti sholatnya Nabi. Kemudian orang yang di belakang tadi melihat Abu Bakar ya, Abu Bakar tadi sholatnya apa? Berdiri. Wa yaqtadi, dan mengikuti annasu manusia bi sholati Abi Bakrin, dengan sholatnya Abu Bakar ya. Nah, makmum di belakang melihat Abu Bakar, gerak-gerakannya melihat Abu Bakar, dan Abu Bakar melihat gerakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dan Nabi tidak memerintahkan apa? Makmum untuk sholat dalam keadaan apa? Duduk. Baik, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memahami dua hadis ini? Hadis yang pertama,